Nah, cuma siapanya saya tidak punya referensi dan tidak mendengar, saya juga tidak bertanya kepada informan saya. Tapi bagi saya bebas saja gitu ya, karena siapapun kader PD Perjuangan bisa dipastikan lebih baik dibandingkan Budi Ari. Setidaknya lebih enak dilihat lah. Atau setidaknya tidak terlibat dalam kasus judi online. Selamat malam semuanya. Di video saya sebelumnya yang menjelaskan atau menceritakan terkait Pak Hasto Kristianto yang mungkin akan masuk ke kabinet Presiden Prabowo, itu sudah tidak bisa lagi diakses secara publik karena itu ada sedikit kesalahpahaman gitu. Memang awalnya saya niatkan ketika bikin video itu untuk khusus member saja, tapi kemudian ya terpublikasikan gitu ya. Mungkin itu kesalahan saya karena tidak jeli atau tidak detail untuk memberikan instruksi kepada tim saya, sehingga itu sudah terlanjur naik dalam satu hari dan kemudian baru saya ingat, oh ini harusnya untuk member. Tapi ya karena memang sudah banyak orang mendengar atau menonton video tersebut meskipun tidak bergabung menjadi member Siwo TV, jadi saya coba lanjutkan analisa tersebut karena kemarin saya mendapatkan satu update yang kemudian itu ada sedikit perubahan. Mungkin karena info yang saya dapatkan kemarin terlalu cepat gitu ya. Terus kemudian ada update lagi. Ternyata Pak Hasto Kristianto itu tidak diproyeksikan untuk menjadi mendagri atau menggantikan Pak Tito Karnavian. Karena itu posisi Pak Tito nantinya akan diganti oleh Muzani katanya. Muzani juga adalah Sekjen Partai Gerindra yang kemudian beberapa waktu lalu digantikan sama Pak Sugiono. Ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, untuk umur seperti Pak Hasto Kristianto itu nggak mungkin rasanya kemudian dipensiunkan dini. Orang yang sudah menjadi sekjen selama lebih dari 10 tahun di PDI Perjuangan, terus kemudian sekarang sudah tidak menjadi sekjen lagi, rasanya mustahil kalau kemudian cuma jadi komisaris. Itu nggak mungkin gitu. Itu pasti direncanakan untuk menjadi menteri di kabinet Presiden Prabowo. Tapi ternyata bukan mendagri, karena mendagrinya mungkin akan digantikan oleh Pak Muzani, sementara Pak Hasto Kristianto nampaknya akan diposisikan sebagai Menteri Luar Negeri, yang kebetulan Pak Sugiono sebagai Menlu hari ini itu juga beberapa hari yang lalu sudah jadi sekjen dari Partai Gerindra. Ya mungkin supaya ini konsentrasi, supaya ini semakin solid di Partai Gerindra untuk menyambut tahun 2029, maka memang perlu orang-orang khusus untuk fokus mengurus partai dan fokus untuk mengurus di pemerintahan. Dan yang menarik dari apa informasi yang saya dapatkan kemarin, itu ada satu tambahan bahwa memang sampai sekarang masih belum fix, masih belum clear apakah PDI Perjuangan akan menerima pinangan Presiden Prabowo untuk masuk ke kabinetnya. Tapi dalam kesimpulan saya dari banyak informasi yang saya dapatkan, ketika Hasto Kristianto diberikan amnesti, itu nggak mungkin cek kosong. nggak ada syaratnya. Nggak mungkin itu hanya pembebasan biasa. Itu pasti atas dasar ada kepentingan dari Presiden Prabowo untuk kemudian mengajak kader PDI Perjuangan untuk masuk bersama-sama, terutama kalau bisa Pak Hastonya sendiri. Ya supaya ini kemudian clear gitu bahwa Pak Hasto jadi menteri di kabinet Presiden Prabowo, sehingga ke depan ya bisa menyesuaikan soal visi, misi, dan sebagainya. Dan tambahan lainnya, selain soal Pak Hasto yang mungkin akan menjadi Menteri Luar Negeri dan Muzani yang akan menggantikan Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri, ternyata ada satu posisi menteri, yakni Menteri Koperasi. Budi Ari, yang dijabat Budi Ari hari ini, itu juga dipastikan akan digeser atau digantikan oleh orang lain. Nggak tahu maksudnya nanti apakah Budi Ari ini akan dipindah ke kementerian yang lain atau kembali ke Komdiji misalkan, nggak ngerti gitu ya, atau ya benar-benar dicopot dan kemudian tidak di posisi apa-apa, tidak mendapatkan jabatan apa-apa. Saya juga nggak ngerti, saya nggak nanya juga gitu kepada informan saya, tapi ya ada satu kursi di Kementerian Koperasi ini yang juga diharapkan oleh kubu Presiden Prabowo itu nantinya bisa diisi oleh kader PDI Perjuangan. Dan pemecatan Budi Ari ini nantinya akan
baik untuk kita semua, karena itu akan memudahkan soal proses kasus judol yang sudah diperiksa, dan kemudian kemarin juga sudah disampaikan sama jaksa, sudah ada pengakuan dari salah seorang saksi terkait Budi Ari yang menerima aliran uang sebesar 500 juta rupiah per sesi, per ngirim. Sekali ngirim 500 juta jumlahnya. Jadi kalau Budi Ari ini kemudian tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri lagi, dia sudah dicopot, maka keesokan harinya sudah bisa dipastikan dia langsung akan tersangka. Dan itu akan baik untuk kita karena karena kasus judi online ini memang sudah merusak sekali gitu. Bahwa selama ini Budi Ari terlihat masih anteng-anteng aja, ya mungkin karena faktor Jokowinya gitu. Dan sekarang Pak Jokowi juga sudah kelimpungan, jadi udah gak mikirin Budi Ari juga katanya. Jadi ya berarti inilah momentum yang pas untuk kemudian kejaksaan memprosesnya gitu, karena setelah Budi Ari tidak menjadi menteri, maka tidak akan ada lagi yang peduli, sehingga kejaksaan kalau melakukan penangkapan atau menjadikan Budi Ari tersangka, itulah momen yang pas untuk segera mereka lakukan. Ya karena soal judi online ini terkhusus kepada Budi Ari dan PD Perjuangan gitu ya. Mbak Puan Maharani juga dalam beberapa bulan terakhir ini sangat concern sekali berbicara soal judi online. Di mana-mana gitu, bahkan sampai ketika kunjungan kerja ke Amerika kalau nggak salah, itu juga yang dibahas adalah bagaimana Facebook bisa mengatasi judi online. Itu juga disampaikan oleh Mbak Puan Maharani gitu. Jadi ya karena ini terbukti gitu. Ketika Budi Ari tidak ditahan sampai sekarang, yang ditahan hanya kroco-kroco atau staff-staffnya, judi online masih bisa diakses gitu. Judi online itu masih bisa dinikmati oleh banyak para bandarnya gitu untuk menyedot dana dari masyarakat. Jadi memang perlu satu tes kasus gitu. Kalau sekarang judi online itu tidak bisa berhenti, tidak bisa di stop, ya karena mungkin ada bosnya yang belum ditahan gitu. Makanya banyak tuh bazar-bazar judi online nyerang di kolom komentar YouTube saya. Banyak sekali itu. Ribuan mereka sekali komentar gitu kan. Di semua video dikomentari sama mereka gitu. Ya mungkin karena memang masih ada bosnya gitu. Sehingga perlu dicoba gitu. Setelah Budi Ari kemudian jadi tersangka atau ditahan, setelah itu kita lihat apakah para bandar dan pemain judi online termasuk buzzer-buzzernya masih akan bersuara. Itu perlu kita uji gitu. Kalau sekarang sih, ya saya yakin karena Budi Ari masih belum ditahan, makanya bandarnya nggak bubar-bubar. Nah, terkait soal posisi Menteri Koperasi nantinya akan diisi siapa, saya juga nggak tahu, tapi ya kecenderungan saya paling Pak Basara gitu ya, atau Eriko, nggak ngerti siapa gitu. Tapi intinya memang soal Kementerian Koperasi ini, itu secara tanda-tanda setelah saya dapatkan informasi bahwa PD Perjuangan ditunggu di Kementerian Koperasi, itu akhirnya saya bisa memahami bahwa kenapa dalam beberapa bulan terakhir ini seperti Mbak Puan Maharani, seperti Pak Said Abdullah, itu begitu getol sekali untuk mengkampanyekan koperasi desa. Bahkan kader-kader PD Perjuangan itu sudah disiapkan. Koperasi desa dari internal kader PD Perjuangan, setahu saya, itu sudah berjalan gitu. Sebelum koperasi desa itu kemudian disahkan sama Presiden Prabowo kemarin gitu ya. Jadi sebelum itu Pak Said Abdullah sudah bikin banyak sekali kegiatan dan agenda, terutama di Jawa Timur kepada kader-kader PD Perjuangan di Jawa Timur. Ya mungkin itu menjadi satu kebetulan yang pas gitu ya. Jadi kalau sekarang PD Perjuangan katanya ditunggu di Kementerian Koperasi, ya itu sesuai gitu dengan langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya mungkin juga sebelumnya sudah ada tektokan, komunikasi dan sebagainya, dan ya itu akan menarik nantinya bagaimana kader PD Perjuangan akan memimpin koperasi ini, karena ini adalah kementerian yang kemarin sudah terlanjur meluncurkan koperasi merah putih gitu ya. Itu harus sukses, nggak ada jalan lain gitu, karena kalau gagal ruginya ratusan triliun itu. Nah, cuma siapanya saya tidak punya referensi dan tidak mendengar. Saya juga tidak bertanya kepada informan saya. Tapi bagi saya bebas saja gitu ya, karena siapapun kader PD Perjuangan bisa dipastikan lebih baik dibandingkan Budi Ari. Setidaknya lebih enak dilihat lah. Atau setidaknya tidak terlibat dalam
kasus judi online, sehingga ya semoga setelah itu bisa membuat negara kita atau apa yang dilakukan oleh Presiden jadi lebih bermanfaat, lebih bisa menjangkau banyak masyarakat, dan itu benar-benar berguna, tidak hanya gimmick atau hanya sebatas ucapan-ucapan atau klaim yang hanya menyenangkan Presiden Prabowo, padahal di bawah nggak ada. Seperti Koperasi Merah Putih kemarin kan sudah muncul tuh banyak berita gitu ya. Oh, ini sudah diluncurkan, tiba-tiba ada miskomunikasi, ada yang diturunkan gitu ya. Ada yang sudah mau minjem uang, padahal dananya belum ada. Jadi ada banyak sekali miskomunikasi terkait Koperasi Merah Putih di bawah Menteri Koperasi ini, dan ya memang itu perlu dievaluasi. Dan memang Budi Ari ini bukan siapa-siapa, dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi menteri sebenarnya, tapi ya karena kedekatannya dengan Pak Jokowi itulah yang kemudian membuat dia menjadi menteri seperti sekarang gitu. Dan setelah Pak Jokowi tidak kuat lagi, setelah terlihat begitu hancur lebur karena amnesti, abolisi, entah itu kepada Hasto, Sugiknur dan sebagainya gitu ya, ya maka itu mungkin juga akan berdampak kepada Budi Ari. Ya, kita menunggu. Saya sih tidak bahagia soal Budi Arinya diganti atau bagaimana PD Perjuangan masuk ke pemerintahan atau enggak. Saya tidak terlalu peduli itu. Yang saya pedulikan, yang saya menjadi perhatian adalah soal bagaimana judi online ini bisa diselesaikan. Karena judi online ini berdampak sangat serius, dan orang-orang yang kena judi online ini ada di sekitar kita. Teman-teman saya, ada juga yang keluarga kerabat jauh saya juga kena gitu. Jadi ini harus segera dihentikan supaya masyarakat masih punya uang untuk berkegiatan. Karena judi online menyedot keuangan masyarakat dan kemudian ya dinikmati oleh para bandar. Itulah yang membuat ekonomi Indonesia tidak stabil setelah COVID, karena muncul atau maraknya situs judi online di Indonesia, dan itu tidak dihentikan, bahkan dilindungi oleh pemerintah sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.